Di bulan ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu misteri lembu betina merah. Di sore hari ini kita akan secara khusus belajar melihat bahwa lembu betina merah yang dibahas dalam Bilangan pasal 19 ini adalah merupakan salah satu tipologi Kristus. Nah, apa itu tipologi? Tipologi adalah semacam simbol yang khusus yang mewakilkan sesuatu hal yang baru akan muncul atau akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sebuah simbol melambangkan sesuatu yang akan datang di masa depan. Atau seringkali orang-orang menyebutnya sebagai pertanda, pertanda nubuatan. Nah, di dalam kitab suci kita melihat banyak sekali tipologi. Misalnya saja ritual persembahan anak domba di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Israel, umat Israel, merupakan tipologi atau simbol gambaran bahwa Kristus yang adalah anak domba Allah kelak akan datang, mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi dosa banyak orang. Lalu kemudian juga ada Bahtera Nuh. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, Nuh, istrinya dan ketiga anaknya dan mantunya selamat dari air bah ketika mereka masuk ke dalam bahtera. Mereka terhindar dari penghukuman Tuhan. Dan ini merupakan tipologi dari Kristus, bahwa nantinya ketika dunia ini akan dihukum oleh Tuhan dengan api, manusia bisa diselamatkan tidak lagi dengan bahtera, tapi dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi Bahtera Nuh itu merupakan tipologi dari Kristus yang adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa kelak yang akan datang. Nah, di sore hari ini kita akan membahas tentang lembu betina merah yang disinyalir merupakan tipologi dari Kristus. Nah, tahun lalu di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 7, kelompok teroris Hamas menyerang perbatasan Israel dan banyak yang kehilangan nyawa, banyak juga yang diculik oleh kelompok teroris ini. Setelah ditelusuri, ada isu sebenarnya yang berkembang di balik penyerangan ini yang dipakai oleh pihak teroris Hamas ini, bahwasanya mereka melihat ada tindakan dari Israel yang ingin membangun kembali bait suci di atas Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka berkatakan bahwa Israel sekarang sedang mengembangbiakkan lembu betina merah. Nah, karena lembu betina merah ini akan dipakai untuk sebagai korban bakaran, nanti abu dari lembu betina merah ini dicampur dengan air, kemudian dipakai untuk ritual pentahiran bait suci yang ketiga yang nantinya akan dibangun. Nah, lalu kemudian ada seorang Yahudi Kristen membuat sebuah video, tadi saya barusan tonton. Dia mengatakan bahwa isu-isu ini sebenarnya merugikan orang Israel. Yang pada dasarnya tidak ada sebenarnya rencana ingin mengembangbiakan lembu betina merah ini, rencana ingin membangun bait suci yang ketiga. Dia katakan sebagai seorang Kristen, dia percaya tentang nubuatan kitab suci. Tapi dia tidak mau nubuatan dari bait suci digenapi atau dipaksakan oleh manusia. Harusnya nubuatan digenapi oleh Tuhan sendiri. Jadi dia katakan, dia menghimbau semua orang-orang Kristen yang suka sekali membahas tentang pembangunan bait suci yang ketiga, jangan membahas tentang lembu betina merah ini yang nantinya akan merugikan orang Israel sendiri, yang dipakai oleh Hamas, walaupun memang bukan itu alasan utama mereka menyerang, tapi isu ini dipakai, bahwa ada isu, ada rumor yang beredar Israel ingin mencoba membangun bait suci yang ketiga di atas Masjid Al-Aqsa. Nah, berhubungan dengan hal itu, kita akan melihat dalam kitab suci tentang lembu betina merah ini. Secara khusus kita akan melihat beberapa ayat dari ayat-ayat yang kita telah baca yang berkaitan dengan Kristus, ayat-ayat yang merupakan gambaran tipologi dari Kristus. Nah, kalau kita lihat yang pertama, bahwa tujuan dari persembahan lembu betina merah ini, kalau kita baca di ayat 11 sampai 13, dikatakan bahwa ketika lembu betina merah dipersembahkan, dibakar,
nanti abunya itu akan dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam sebuah wadah, dicampur dengan air, lalu ini akan digunakan untuk proses pentahiran. Pentahiran dari orang-orang yang dinajiskan karena menyentuh mayat. Kalau kita baca di ayat yang ke-13, saya bacakan, di pasal yang sama. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Jadi, lembu betina merah ini digunakan abunya nanti ketika sudah habis dibakar untuk proses pentahiran. Orang-orang Israel yang tersentuh oleh mayat ataupun tidak sengaja ataupun sengaja menyentuh mayat, mereka harus mentahirkan diri mereka karena dianggap najis, ya, tidak tahir, dan mereka dianggap najis selama 7 hari. Nah, meskipun dianggap tidak tahir selama 7 hari atau dianggap najis selama 7 hari, ini harus ada satu tindakan yang mereka lakukan, ya. Hari ketiga mereka harus mengambil air pentahiran tersebut dari abu bakaran lembu betina merah tersebut, lalu disiramkan kepadanya, dan pada hari ke-7 dia tahir. Jadi dia tidak tahir sendiri dengan sendirinya selama 7 hari. Harus menggunakan air pentahiran ini. Jadi pada hari ketiga, jadi katakanlah dia menyentuh mayat di hari Senin, maka di hari ketiga, hari Rabu, dia harus disiramkan dengan air pentahiran, maka pada hari yang ke-7 dia dianggap tahir. Tapi kalau orang itu tidak mau menyucikan dirinya dengan air pentahiran ini, maka dikatakan di sini orang itu menajiskan kemah suci Tuhan. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Israel harus menyembah Tuhan. Mereka pasti akan datang beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika mereka menyentuh mayat dan tidak mau mentahirkan dirinya, mereka dianggap menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang tersebut harus dilenyapkan dari Israel. Ada hukuman yang sangat amat berat diberikan kepada mereka yang telah dinajiskan oleh mayat tapi tidak mau mentahirkan dirinya, maka orang tersebut akan dihukum mati. Nah, bagi orang Yahudi, bentuk ritual kenajisan yang paling tinggi adalah bersentuhan dengan mayat atau orang mati. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa hal yang membuat orang najis, ya. Misalnya katakanlah hewan-hewan yang najis tidak boleh dimakan. Kemudian ada juga perempuan yang ketika datang masa haidnya dianggap najis. Tapi proses ritual pentahiran yang paling tinggi adalah proses pentahiran dari seorang yang tersentuh mayat, dari kematian, orang-orang yang sudah mati. Dan orang-orang yang tidak mau mentahirkan dirinya dikatakan tidak akan bisa terhindar dari hukuman mati. Mereka harus dihukum mati. Nah, dari sini kita melihat, ya, di ayat yang ke-9, mari kita lihat ayat ke-9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran, itulah penghapus dosa. Jadi dikatakan bahwa air pentahiran dari lembu betina merah ini, dari abunya, itu adalah air pentahiran untuk menghapus dosa. Sampai di sini saya rasa kita sudah mulai melihat hubungannya dengan Kristus. Nah, seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, bahwa seseorang yang najis itu tidak bisa datang berkumpul dalam suatu pertemuan ibadah kepada Tuhan. Mereka akan dikatakan menajiskan kemah suci, dan mereka dianggap sebagai orang yang najis yang tidak boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dalam aspek yang sama juga, Kristus juga adalah korban penghapus dosa. Manusia berdosa tidak bisa melepaskan kenajisannya, keberdosaannya, selain datang kepada Yesus, selain percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain yang disediakan oleh Tuhan Allah bagi manusia yang berdosa untuk bisa datang kepadanya, bersekutu dengannya, selain melalui Kristus.
Kita membaca dalam kitab suci bahwa hanya ada satu pengantara antara manusia dengan Allah, dan manusia itu adalah Kristus Yesus. Jadi dalam hal ini, lembu betina merah, abunya digunakan untuk sebagai air pentahiran, mentahirkan manusia yang dinajiskan oleh mayat. Dalam hal yang sama juga, aspek yang sama, Kristus adalah jalan yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk mentahirkan setiap orang yang berdosa. Jadi melalui Kristus, maka setiap orang yang berdosa bisa dikuduskan, disucikan dari dosa. Dan mereka tidak perlu mendapat penghukuman kekal di neraka selama-lamanya. Nah, kalau tadi orang yang dinajiskan oleh mayat, mereka harus dilenyapkan dari Israel, artinya dihukum mati, dibunuh, karena mereka najis. Maka orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak mau datang percaya kepada Yesus, agar dosa-dosanya disucikan, mereka juga akan mendapatkan penghukuman kekal di neraka. Nah, ini yang pertama, tujuan dari persembahan lembu betina merah, yaitu sebagai air pentahiran, abunya dipakai untuk mentahirkan orang-orang yang najis. Lalu kedua, kita akan melihat karakteristik dari lembu betina merah. Nah, kalau kita baca di ayat kedua dikatakan, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Nah, di dalam bahasa Inggris ya, kata lembu betina ini adalah heifer. Heifer ini menarik sekali. Ini adalah sebuah kata yang merujuk kepada hewan atau lembu yang muda. Tapi Alkitab kita menerjemahkan sebagai lembu betina. Sebenarnya kalau ingin lebih spesifik, di sini adalah lembu betina muda merah. Dan dikatakan kriterianya lembu betina muda merah ini tidak boleh bercela dan tidak ada cacatnya, artinya sempurna. Tidak, yang belum pernah kena kuk. Nah, kita tahu kalau hewan sudah kena kuk dipasang di leher, maka tentu akan ada luka, dan itu sudah akan membatalkan dia sebagai korban persembahan yang sempurna. Jadi korban persembahan ini, air pentahiran ini adalah seekor lembu betina muda yang merah, yang tidak bercela dan tidak ada cacatnya dan belum pernah kena kuk. Nah, ini merupakan sebuah tipologi dari Kristus yang adalah korban persembahan yang sempurna. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah persembahan anak domba Allah yang sama sekali tidak bercela dan tidak bercacat. Nah, Rasul Petrus menggambarkan hal tersebut dalam suratnya yang pertama ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kedua, kita melihat kemiripan atau tipologi dari Kristus berdasarkan kriteria dari lembu betina muda merah ini, bahwa dia tidak bernoda dan tidak bercacat, sempurna ya, sebuah persembahan yang sempurna yang dipakai abunya nantinya sebagai air pentahiran. Nah, Tuhan Yesus adalah manusia 100%, Allah 100% dalam satu pribadi yang sama. Dia sama sekali tidak bernoda dan bercacat. Kitab Ibrani dengan sangat jelas mengatakan bahwa dia sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ini merupakan tipologi dari Kristus yang adalah pribadi yang sempurna, sama sekali tidak ada dosanya. Dia adalah persembahan yang sempurna yang bisa mewakili kita manusia berdosa, menanggung dosa setiap umat manusia, karena dia tidak berdosa, tidak bercela sama sekali. Oleh karena dia tidak berdosa, maka dia bisa mati bagi kita yang berdosa. Orang yang berdosa tidak bisa mati bagi orang yang berdosa lainnya. Hanya dia yang tidak berdosa, dan Yesus adalah persembahan yang sempurna yang tidak berdosa sama sekali. Lalu yang ketiga, lokasi pengorbanan lembu betina merah. Nah, kita lihat di ayat ketiga ya. Di ayat ketiga dikatakan, dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar
maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Dibawa keluar perkemahan, artinya di luar dari tempat tinggal orang-orang Israel, jauh dari tempat tinggal mereka. Dan menurut Misnah, ya, catatan tulisan lisan dari Taurat Yahudi yang diturunkan dari generasi ke generasi, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa lembu betina muda merah ini dieksekusi tepat di sebelah timur dari Bait Suci di Bukit Zaitun. Sebelah timur dari Bait Suci di Bukit Zaitun. Dan banyak sekali sarjana yang menyelidiki berdasarkan Yehezkiel 43:21. Nah, dalam Yehezkiel 43:21 ada disebutkan satu frase yang menarik. Ini mengenai tentang lembu jantan, ya, yang dikorbankan sebagai penghapus dosa. Dikatakan di sini, ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan di sekitar Bait Suci di luar tempat kudus. Jadi ada sebuah tempat spesifik yang ditentukan oleh Tuhan yang tidak disebutkan di mana lokasi ini, tapi berdasarkan tradisi orang-orang Yahudi yang diturunkan dari generasi pada generasi, mereka meyakini bahwa tempat lokasi di mana lembu betina muda merah ini dipersembahkan itu adalah di dekat Bait Suci, di sekitar daerah Taman Getsemani. Kita tahu Taman Getsemani adalah tempat di mana Tuhan Yesus akan memulai masa-masa kesengsaraannya. Dia ditangkap, lalu kemudian dia akan disalibkan di luar dari tembok Yerusalem, di luar dari kota Yerusalem. Dan banyak sarjana yang meyakini bahwa lokasi tempat Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan itu tidak jauh dari lokasi tempat lembu betina merah ini dipersembahkan. Memang tidak ada bukti spesifik, tidak ada bukti konkret yang betul-betul membuktikan hal ini persis di situ. Tapi berdasarkan tradisi ini, mereka meyakini di sekitar lokasi tempat Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan ini tidak mengherankan mengapa Tuhan Yesus harus ditangkap di Taman Getsemani dan disalibkan di Bukit Golgota, di luar dari kota Yerusalem. Karena diprediksi bahwa ini adalah tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Nah, dari lokasi kita juga melihat, meskipun tidak jelas sekali tentang persisnya lokasi ini, tapi ada sebuah simbol yang menunjukkan bahwa lokasi di mana Kristus akan dikorbankan sebagai korban tebusan dosa bagi banyak orang. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dari ayat-ayat yang kita lihat ini, yaitu ayat yang ke-10. Di ayat ke-10 dikatakan, dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ini adalah satu ketetapan, ya. Ketetapan Tuhan tentang bagaimana proses pentahiran harus dilakukan. Tidak ada cara lain di mana orang-orang Israel bisa mentahirkan diri mereka selain daripada menggunakan abu dari lembu betina muda merah tersebut. Dan ini ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya. Itu sebabnya ketika teroris Hamas menyerang Israel beberapa waktu lalu, ada isu yang beredar bahwa memang orang Israel percaya, masih memegang teguh perintah Tuhan ini, bagaimana nanti ketika Bait Suci yang ketiga dibangun, itu harus ditahirkan terlebih dahulu dengan menggunakan abu dari lembu betina merah ini. Karena ketetapan ini tidak berubah sampai kapanpun. Selama-lamanya ini harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, apa kaitannya dengan Kristus? Nah, sama seperti proses pentahiran dengan menggunakan abu lembu betina muda merah ini yang tidak boleh dirubah. Jalannya untuk mendapatkan pentahiran adalah dengan cara demikian. Maka kita juga melihat satu tipologi Kristus, bagaimana setiap orang bisa ditahirkan, disucikan dari dosa itu dengan cara datang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, jalan keselamatan tidak pernah berubah. Dari dahulu sampai sekarang, mulai dari zaman Adam, bahkan sebelum dunia dijadikan,
Manusia hanya bisa diselamatkan dengan perantaraan Yesus Kristus. Dan jalan ini tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Jadi barang siapa yang ingin mentahirkan dosa-dosanya, menyucikan dirinya dari segala kenajisan, tidak ada cara lain selain daripada datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita melihat ketetapan persembahan lembu betina merah ini adalah merupakan tipologi tentang jalan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah sejak dahulu sampai selama-lamanya hanyalah melalui perantaraan Yesus Kristus, juru selamat satu-satunya. Nah, jadi dari 4 sisi yang kita lihat pada sore hari ini tentang tipologi Kristus berdasarkan lembu betina muda merah ini, apa yang ingin kita tarik pelajarannya? Nah, dari tipologi ini kita belajar satu hal yang sangat, saya rasa yang amat penting adalah bahwa jalan keselamatan melalui Yesus Kristus bukanlah sesuatu hal yang baru, bukan suatu hal yang asing. Ini adalah jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah sejak dahulu dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya, kita harus ingat bahwa manusia di dunia ini tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Hanya melalui Kristus saja setiap orang bisa diselamatkan. Dan ini kiranya mendorong kita juga untuk terbeban akan keselamatan orang-orang sekitar kita. Kalau cara atau jalan keselamatan ini tidak berubah, maka tidak ada satu orang pun yang akan bisa selamat di luar Kristus. Ini adalah sebuah fakta yang harus kita terima, harus kita pegang teguh sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat anggota keluarga kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita, siapa yang masih belum percaya. Atau mungkin kita punya saudara yang mengaku diri sebagai Kristen, tapi hidupnya tidak seperti seorang pengikut Kristus. Kita harus beritahukan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya bagi setiap orang untuk diselamatkan. Yesus Kristus adalah dalam tanda petik air pentahiran bagi setiap orang yang najis. Tidak ada cara lain bagi manusia untuk bisa disucikan, dibersihkan dari dosa. Dan kiranya ini juga bisa mendorong kita lebih giat lagi dalam memberitakan Injil. Dan kita juga terbeban ya, membuka mulut kita ketika ada kesempatan untuk mengabarkan Injil. Jangan pernah tunda untuk memberitakan jalan keselamatan ini. Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya ini jalannya. Maka kita harus dengan segera mengabarkan Injil kepada mereka. Dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong agar ketika berita Injil disampaikan mereka bisa datang dan percaya, bisa mengerti berita Injil yang disampaikan. Dan kita tahu bahwa tugas kita hanya menginjili. Tentang pertobatan seseorang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di luar dari kuasa kita. Kita hanya sebagai sarana, perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada setiap orang berdosa. Jadi kiranya dari pelajaran sore hari ini, kita lebih diteguhkan dalam iman, bahwa iman percaya kita kepada Yesus adalah iman yang benar. Inilah jalannya, di mana Tuhan tentukan agar setiap orang bisa diselamatkan. Dan mari kita terus berjuang dan berusaha untuk mengabarkan berita Injil ini kepada banyak orang, agar lebih banyak lagi orang datang dan percaya dan diselamatkan. Demikian saja firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang adalah korban penebus dosa kami. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa mentahirkan kami dari segala kenajisan, dari segala dosa. Biarlah iman percaya ini kami pegang teguh sampai kami kembali pulang berjumpa dengan Tuhan. Dan kami terus berdoa, Tuhan berikan kami hati, beban di dalam hati kami untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang masih belum percaya. Kiranya ketika ada kesempatan yang baik bagi kami untuk menginjili, kami akan dengan senang hati membuka mulut kami memberitakan Injil. Agar lebih banyak orang bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu
bahwa jalan satu-satunya bagi manusia berdosa bisa diampuni, bisa mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal adalah hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kami, memberkati kami dalam segala hal yang kami kerjakan, khususnya dalam pemberitaan Injil setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.